Kristus kasihi, salam sejahtera bagi kita sekalian, dan selamat hari Minggu. Saat ini kita telah memasuki hari Minggu pertama sesudah Natal. Kita bersyukur bahwa Kristus yang kita rayakan kehadirannya berkenan tinggal di antara kita dan menjadi pemulihan kehidupan. Tuhan Yesus telah mencurahkan kepada kita terang baru dari firman-Nya yang menjamin masa depan. Ia memberikan terang ini bagi kita supaya dipancarkan pada dunia. Dengan demikian, dunia beroleh cahaya kemuliaan-Nya dan dipulihkan oleh kasih-Nya. Biarlah kegembiraan dan sukacita menjadi bagian kita bersama. Ibadah virtual ini kiranya menyenangkan hati Allah Tritunggal dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Sarah Taihitu. Marilah kita berdiri menyambut sabda Allah yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Madakanlah nyanyian pembuka, Kidung Baru 3 ayat 1 dan 3. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat dipersilahkan mempersiapkan hati dan pikiran datang pada Tuhan dalam doa di hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami di berbagai situasi dan keadaan. Kehadiran-Mu mendatangkan damai sejahtera. Engkau telah hadir bagi kami semua di rumah, bahkan di gereja-Mu ini. Kami rindu untuk mendengar suara Tuhan, pimpinan Tuhan bagi kami semua. Terpujilah Allah, Sang kehidupan dan kebenaran. Amin. Dipersilahkan duduk.
Lihatlah dalam kegelapan terang yang maha mulia. Hai bangsa-bangsa, mari datang bersama-sama menyembah. Duka nestapa akan hilang, kuasa dosa menyerah. Berlalu malam kematian dan fajar hidup mereka. Seorang anak sudah lahir, menghibur isi dunia. Kerajaannya tak berakhir dan maha agung namanya. Sang penasihat yang ajaib, Allah perkasa mulia, dan Bapa yang kekal abadi, Sang Raja damai selamanya. Ya Raja damai maha mulia, beri sejahtera penuh, supaya bangsa-bangsa dunia bersujud di hadapan-Mu. Allah sendiri melakukan rencana keadilannya, dan tahta Daud diteguhkan kekal selama-lamanya. Saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita memohon pimpinan roh-Nya. Kita berdoa. Bimbinglah kami dengan firman dan roh kudus-Mu, supaya pada saat kami membaca dan mendengarkan sabda-Mu, kami mendapatkan perenungan dalam kebenaran-Mu. Dan kami pun dapat berjalan di jalan kemenangan Yesus Kristus, menyebarkan berita pendamaian, melakukan pelayanan pendamaian bagi semua orang. Terpujilah Kristus, Sang Firman kehidupan. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil menurut Matius, pasalnya yang kedua, ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23, yang menyatakan, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea,
Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus yang di rumah, bahkan kita yang beribadah saat ini, cerita tentang Yesus, orang tuanya yaitu Yusuf dan Maria, mereka pernah mengambil keputusan untuk meninggalkan Yerusalem menuju ke Mesir. Tidak banyak orang yang mengerti kisah ini. Mereka hanya berfokus dalam pemahaman dan pengertian Yusuf, Maria, orang tua Yesus, dan Yesus sendiri hanya tinggal di Yerusalem, di Yudea, Galilea, dan sekitarnya, di Israel. Tetapi kali ini Injil Matius menceritakan tentang fakta sejarah bahwa Yusuf pernah bawa istrinya yakni Maria dan anak mereka yakni Yesus untuk mengungsi ke Mesir. Dan kembali saya juga diingatkan pada saat ke Mesir dan tour guide mengatakan Yesus pernah dengan Yusuf dan Maria di sini. Ada latar belakang mengapa mereka harus keluar dari Yudea, dari Yerusalem dan menuju ke Mesir. Hal itu adalah peristiwa di mana Herodes mengeluarkan maklumat bahwa anak usia 2 tahun ke bawah itu semua anak-anak itu harus dibunuh. Dan siapa yang ingin anaknya binasa atau mati? Ini yang membuat Yusuf berinisiatif untuk pergi meninggalkan Yerusalem, meninggalkan Israel menuju ke Mesir, menyelamatkan dan melindungi keluarga. Ini biasa dilakukan oleh setiap kepala keluarga, ibu rumah tangga, orang tua lah ya. Mereka ingin jaga anak-anaknya, terutama di kasus pandemi COVID-19 ini. Pakai masker, sudah pakai masker apa enggak gitu. Cuci tangan jangan lupa, jaga jaraknya. Kalau tidak penting tidak usah keluar. Mengapa demikian? Supaya anakku mengalami perlindungan, keselamatan dari terpapar oleh pandemi COVID-19 di suasana pandemi ini. Dan demikian pun Yusuf dan Maria berinisiatif melakukan sesuatu seperti orang tua kita, menjaga dan melindungi kita, keselamatan dan kedamaian keluarga. Dan itu yang membuat langkah mereka ke sana. Mereka menyelamatkan anaknya dari kekejaman, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan Herodes. Mengapa Herodes bertindak demikian kejam? Karena Herodes mengetahui dan menduga persis ada tanda-tanda bahwa memang akan lahir Raja Israel. Siapa raja tandingannya? Oleh sebab itu kalau dia mengeluarkan maklumat demikian, pantas orang tidak mau disaingi dan orang masih mau berkuasa. Dia tahu bahwa dia masih punya 3 anak dan biasanya anak-anaknya itu yang akan turun untuk menggantikannya. Tapi lewat kecemasan dan ketakutan yang demikian, tipe orang tua seperti Herodes juga mengambil langkah. Yang pertama tadi membunuh anak 2 tahun ke bawah. Yang kedua adalah dia punya 3 anak laki-laki. Tadi dibacakan dari nats pembacaan kita, yaitu Arkelaus, Herodes Antipas, dan Filipus. 3 anaknya ini dia pikirkan sebelum dia mati,
diberikan wilayah-wilayah. Itu juga dicatat mempengaruhi bagaimana kita memahami Injil Matius pasal pembacaan kita di pasal 2 ayat 19 hingga yang ke-23 ini. Dan anaknya Arkelaus dibagikan di wilayah Yudea. Bagaimana dia mengatur hal itu? Menjelang kematian, dan di sini dikatakan setelah matinya Herodes. Lalu kemudian di Galilea itu diberikan anak yang berikutnya, yaitu Herodes Antipas, dan Filipus mendapatkan bagian pembatas sekitar Yordan, wilayah Yordan. Nah, mengapa demikian? Kekuasaan dan jabatan. Juga tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya punya kekuasaan dan punya jabatan. Tapi apa yang diwariskan orang tua? Lihat bahwa keputusan dari Yusuf untuk bawa pulang kembali karena Herodes sudah mati, tapi menerima kenyataan bahwa Arkelaus itu lebih kejam dan lebih tidak adil daripada bapaknya. Mengapa demikian? Jadi ada warisan kekuasaan, ada warisan jabatan, tetapi ada juga warisan yang ini mengapa levelnya lebih jahat dari bapaknya, lebih kejam, lebih tidak adil dari bapaknya. Dia membunuh sekitar 3.000 orang Yahudi untuk kepentingan wilayahnya. Dan itu orang-orang itu juga bekerja untuk papanya. Dan Yusuf juga mengerti dan mengetahui akan hal ini. Dia merasa tidak nyaman, tidak aman kalau mereka pergi ke Yudea. Dan ini yang membuat melangkah ke Galilea. Dan ada salah satu kota yang namanya Nazaret. Tidak kampung, bukan kampung-kampung amat sepi begitu, bukan. Nah, karena di situ sudah terjadi banyak keramaian, ya kota semi kota lah seperti begitu, dan perdagangan juga ada di situ. Dan gambaran dulu, oh Nazaret orang kampung. Tidak seperti itu juga. Nah, di Nazaret inilah mereka akhirnya tinggal. Di sini juga diceritakan tentang nubuat. Jadi langkah itu adalah langkah dalam rancangan Allah. Yusuf ke daerah Galilea, tepatnya di kota Nazaret, mereka tinggal di sana, dan mereka merasakan itu tempat membawa kedamaian. Dan kehadiran mereka disambut oleh sanak saudara dan keluarga mereka. Mereka hidup di sana hampir 30 tahun. Dan setelah itu Injil-Injil menceritakan 3 tahun bagaimana Yesus melayani. Kalau begitu 30 tahun Yesus bikin apa ya? Tidak diceritakan di sini, hanya bagian-bagian kecil kita bisa menangkapnya. Nah, ini adalah nubuat yang tergenapi. Nubuat yang mana? Penulis Injil Matius sangat memahami perjanjian lama sebagai latar belakang seluruh penulisannya. Jadi kalau dia mengangkat bahwa ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ini harusnya mengingatkan kita semua dan dipakai oleh penulis Injil Matius. Bagaimana kita mengingat kembali nubuat 500 tahun sebelum kelahiran Yesus. Yaitu di Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh di pangkalnya akan berbuah. Taruk itu dalam bahasa Ibrani artinya neser. Kalau diarahkan ke Nazaret, sebenarnya apa maksudnya? Tidak ada penjelasan, tapi hendaklah kita mengingat tentang nubuat Nabi 500 tahun yang sebelum Masehi, dan pada satu Masehi baru kemudian sang bayi yang dinubuatkan itu lahir, yakni Yesus. Dan neser seperti taruk, dia tumbuh. Dan itu menjadi pintu gerbang untuk orang melihat kerajaan Allah atau mengalami kabar sukacita atau kabar gembira yang menyelamatkan itu. Dan dugaan saya adalah penulis Injil Matius, dia hendak menyatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu adalah neser. Dia adalah taruk yang tumbuh di pangkalnya dan akan berbuah
Bukankah Injil juga mencatat bahwa Yesus semakin besar, semakin dewasa, semakin bijak, semakin kuasanya luar biasa. Dan itu dalam asuhan orang tuanya di Nazaret, kampung di mana mereka tinggal. Nazaret akhirnya menjadi penggenapan nubuat. Pintu gerbang untuk kita masuk semua ke dalam dunia karena ada berbagai orang dengan latar belakang ada di sana. Berbagai peristiwa dan kejadian dilihat oleh mata kepala Yesus sendiri. Dan pertanyaan saya tadi, 33 tahun diperkirakan Yesus ada di dalam dunia, lahir dan berkarya, mati dan bangkit 33 tahun. Kalau begitu, Injil-Injil mencatat 3 tahun sampai kepada kematiannya, 30 tahun apa yang dikerjakan selain kembali dari Mesir menuju ke Israel. Apa yang mereka lakukan di Palestina ini? Ngapain saja begitu? Seperti kita, bahwa mengisi hari-hari kehidupan kita, melatih anak untuk memiliki yang dinamakan kemampuan-kemampuan untuk berkarya dalam kehidupan. Mamanya suka lihat anak ini, dia suka ke bait Allah, Yesus itu. Dia suka bercakap-cakap dengan orang dewasa menyangkut kebenaran firman Allah. Mamanya yaitu Maria juga membangkitkan kebiasaan keprihatinan. Panggil Yesus waktu peristiwa di Kana, loh ini sudah orang-orang kelaparan, ini kehabisan air. Ini seperti apa? Anggur habis gitu. Air anggur maksud saya. Anggur habis, ini seperti apa? Apa yang bisa kita buat? Di situ terjadi peristiwa air menjadi anggur di peristiwa di Kana. Ibu bapak sepanjang 30 tahun pasti memberikan perlindungan, kasih sayang, mendidik, membimbing. Di lingkungan keluarga jugalah kita dibesarkan sebagai penggenap dari nubuat bahwa Tuhan memberkati tiap-tiap keluarga dan Tuhan mau keluarga kita menjadi keluarga misioner. Nah, di lingkungan keluarga tidak mungkin akan bisa menjadi keluarga misioner, anak-anak misioner, orang tua misioner yang suka melakukan misi Allah, senang mengerjakan misi Allah kalau tidak melatih diri dalam tugas-tugas peran-peran yang kecil gitu. Anak si tukang kayu, anaknya juga pegang kayu. Pasti orang-orang Yahudi itu mereka selalu mengajar pendidikan mengisi otak anak, tetapi juga melatih anak. Kalau kita di rumah mungkin bisa anak bantu cuci piring, nyapu, bersihkan tempat tidur, siram tanaman, nyapu halaman, bakar sampah, atau buat kompos dan yang lain-lain. Tapi yang jelas bahwa anak punya karya atau peran-peran kecil dilatih demikian. Gak mungkin dibilang itu anak si tukang kayu gitu. Bapaknya ngetam kayu, potong, gergaji, anak pasti lihat itu gitu. Dan pasti dikatakan ini anak tukang kayu, gak mungkin anak-anaknya jauh dari kayu-kayu itu gitu. Jadi kalau dilatih dan terbiasa, dia akan punya kebiasaan-kebiasaan yang sangat luar biasa nantinya. Karena sudah dididik dari kecil. Maria memberikan keprihatinan, kepedulian lewat menggerakkan hati Yesus. Sehingga anak ini memang tambah besar, tambah dewasa, tambah berhikmat. Ini luar biasa sekali begitu. Kalau bahasa kita, anak ini takut Tuhan. Anak ini mengasihi Tuhan. Tetapi bukan hanya itu, anak ini hormat sama Tuhan. Dan itu dinyatakan dalam seluruh praktek kehidupannya. Dan Maria dan Yusuf setia sekali. Pegang yang dinamakan komitmen. Mereka tahu adalah anak Allah ini dipercayakan ada di dalam keluarga mereka. Tugas-tugas kecil dan sederhana dan dilakukan dengan rasa bahagia. Rasa senang seperti itu. Itu akan membentuk kita untuk terbiasa lama-lama melakukan hal-hal yang besar. Tanggung jawab yang besar. Dunia dan tanggung jawab memang dibangun dengan
keinginan, tekad yang bulat untuk melakukan hal yang terbaik. Kita diminta untuk mengerjakan segala sesuatunya dari hal yang kecil dan sederhana itu dengan tulus, dengan ikhlas. Menerima tanggung jawab kecil itu dan mengerjakan hal-hal yang sederhana itu seperti Yesus yang telah memberikan contoh dan teladan. Dan kita pun diminta untuk mengerjakan semuanya itu dengan baik. Ada banyak sekarang anak-anak suka main game dan kemudian orang tua bingung bagaimana ini masa depan anakku. Apa yang dilakukan oleh orang tua? Anaknya di kamar terus, suka sekali di kamar, terus main game dan seterusnya. Orang tua harus punya cara. Memberikan penjelasan, coba kamu naik sepeda, coba kamu keliling hirup udara segar. Orang tua juga sambil jalan. Dan itu mudah? Tidak mudah. Bagaimana kita membekali 30 tahun, dia ada sama-sama kita. Dia berkarya bersama-sama dengan kita. Kita mendidik dan membesarkan dia. Nah, saya juga mau mengerjakan itu. Saya pikir dia tidak akan sehat kalau di ruang kamar AC dan dia tidak dapat sinar matahari, sudah enggak sekolah gitu kan, keluar dan bersekolah secara luring. Ini seperti apa ya gitu. Akhirnya sampai, bukan dia yang ngajak saya, ayo ma kita naik sepeda, tapi sudah dia. Mama mau enggak? Mama jalan, mau enggak naik sepeda olahraga kita gitu. Sudah tidak saya lagi, tetapi sudah dia. Mengapa? Karena saya mengatakan, saya belajar juga dan saya mengatakan besok-besok kalau Tuhan mau pakai kamu menjalankan misinya, apa yang dia mau, kamu bukan hanya harus pintar, kamu menguasai kemampuan, keterampilan dan segala macam, tapi kamu harus sehat tubuhmu. Sehingga kalau kamu keluar tubuhmu berkeringat dan kamu bisa sehat, kamu bisa umur panjang paling tidak. Tuhan lihat itu gitu. Tuhan lihat kemauan dan kemampuan-kemampuan yang terus dilatih. Yesus sudah memberikan contoh, keluarga Yusuf sudah memberikan teladan. Mari kita kerjakan tugas-tugas yang kita lakukan sehari. Dan itu sangat menentukan tanggung jawab kita kelak atau kemudian. Dengan demikian kita dapat berhasil. Memang harus ada upaya, memang harus ada usaha. Kalau di Yudea nggak bisa, tapi mari kita ke Galilea. Untuk apa? Untuk masa depan. Dalam rancangan Allah bagi Yusuf dan Maria. Ini memang harus diemban oleh setiap kita sebagai orang tua. Bagaimana kita mencari makna dalam kehidupan di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita membuat dunia rumah tangga kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mulai kita berkomunikasi, menanamkan, menginternalisasikan hal-hal yang baik, yaitu dengan harapan orang tua, tetapi juga cita-cita Allah. Keinginan orang tua, tetapi juga harapan Allah. Sampai anak tidak merasa dipaksa. Sampai dia sendiri menemukan sesuatu bahwa ini akan berguna bagi dia. Bukan lagi kita yang ngajak dia, tetapi dia yang mengajak kita. Dan Yesus ke bait Allah. Orang tuanya juga akhirnya melangkah menginjak bait Allah. Dan menemukan Yesus di sana. Mari kita membuat kehidupan kita di dunia ini, di dunia rumah tangga kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mari kebaikan itu harus kita nampakkan untuk menghadirkan kasih Allah di setiap dimensi kehidupan. Nah, saya suka sekali dan itu telah menjadi contoh. Kebaikan Allah harus kita rasakan, orang lain rasakan. Itu apa ya, yang taruh pelayanan kasih dengan sembako di pagar itu kan. Saya waktu 6 bulan yang lalu lewat, ini apa saya tanya gitu. Oh ini Bu, ini dari warga jemaat, terus kemudian begitu ya, terus ditaruh nanti siapa aja boleh ambil lewat, siapa saja pokoknya siapa saja. Oh begitu. Nah baru ini saya lakukan untuk karunia. Dan mereka bingung gitu. Bu kita kasih warga kita aja, ini gitu gini dan segala macam. Saya bilang Germasa sudah kasih untuk warga jemaat dan di luar. Pelkes dari dana gereja juga sudah kasih untuk warga jemaat dan yang dari luar. Sekarang kalian buat lumbung Yusuf.
Apa itu Bu lumbung Yusuf? Kalau jemaat datang, saya datang bawa 2 kilo gula, saya taruh ke box plastik itu di ruangan tertentu yang disiapkan untuk lumbung Yusuf, misal 10 box, saya taruh di situ dan ada yang ambil, terima, lalu kita tentukan waktunya, jamnya, tanggalnya, siapa saja boleh ambil, dan itu berlangsung terus menerus. Terus menerus, bukan yang cuma Natal tanda kasih untuk jemaat, bukan, tapi terus menerus, begitu dia. Terus tapi lama-lama ada PHM yang bilang, Bu, itu nilainya luar biasa ya Bu. Jadi kita digerakkan oleh kasih dan terus mengasihi dengan yang kita sanggup, bukan yang merasa kita berat, begitu ya. Dan juga orang yang menerimanya merasakan kasih Allah, itu yang saya maksud. Mari kita lakukan itu. Akhirnya enggak pakai kas gereja dan mereka mau mengerjakan itu karena sudah 2 dari kas gereja, Germasa dan Pelkes. Dan kali ini dari jemaat, pendetanya siapa aja mau taruh 1 kaleng susu juga enggak apa-apa kan? Begitu ya Ibu Kakak Pak Billy. Lalu mereka, oh begitu, sudah 2 kali diwartakan. Dan itu penuh sekali itu. Ada 1 ruangan saya lihat, loh ini kok apa supermi, apa semua penuh. Bu, bagaimana kalau kita berlimpah-limpah sekali. Terus Bu, bagaimana kalau kita berkekurangan sekali? Nanti ada strateginya. Tapi yang pasti dari kita untuk kita dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Juga siapa saja yang mau datang dan menikmati akan hal itu. Bu, siapa kriterianya? Enggak usah pakai kriteria, karena saya sudah belajar dari sini kan. Enggak usah pakai kriteria, maksud Ibu apa gitu kan. Maksud saya adalah orang itu harus mengukur dalam dirinya sendiri. Apakah dia sungguh-sungguh membutuhkan. Dan orang itu akan kita sampaikan suara dengan nada rendah. Kita juga harus memperhatikan kebutuhan orang yang lebih membutuhkan lagi dari ibu. Dan ini masih tersisa kalau dia bilang, saya mau itu juga, mau itu. Dan kita dengan suara yang lembut mengatakan kita harus sisakan untuk orang yang lain yang paling membutuhkan. Dan dia boleh ambil apa yang menjadi yang dia perlukan. Dan oh Bu, itu latihan ya Bu, pembentukan mental. Saya mengatakan syukur, alhamdulillah. Terima kasih Tuhan gitu ya. Jadi sampai nilainya. Kebaikan itu harus nampak, harus dibuktikan. Kebaikan yang menghadirkan kasih Allah untuk setiap sisi kehidupan. Dan tidak pandang orang siapapun. Yesus kan begitu. Dan mari secara pribadi kita harus mengubah kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Menumbuhkan kasih Tuhan. Kasih terhadap sesama kita. Kasih yang adalah makna utama. Yusuf mengasihi istri dan anaknya. Dan mereka mendidik anaknya dengan baik. Yesus bertumbuh di dalam kasih kepedulian kepada banyak orang. Dan itu terbuktikan dalam penulisan Injil. Lalu cinta kasihlah itu yang akhirnya membuat kita dapat bersyukur, bertahan, bahkan membawa setiap kehidupan ini terus berada dalam satu poros. Poros apa itu? Poros rancangan Allah, poros harapan Allah, yaitu supaya kita semua penuh dengan damai sejahtera. Terpujilah Allah yang memberkati kita jemaat GPB Jemaat Ebenezer dan kita sekaliannya yang beribadah bersama. Amin. Dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan bahkan di saat berpedih. Tuhan ada serimanya, bukanlah pasir alasnya. Tetaplah kau
setia dalam tugasmu, dengan berkat yang tak berkurang, dibaruinya hidupmu, yang kepadanya berserah, tak ditinggalkan olehnya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama kita mengungkapkan akan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus terus mendampingi kami, menuntun kami untuk kembali kepada panggilan-Mu, yakni membentuk kehidupan keluarga menjadi keluarga misioner. Kami mempersiapkan diri kami sebagai orang tua, mempersiapkan anak-anak kami, sehingga rumah tangga kami dipenuhi damai sejahtera. Ada banyak hal yang bisa terjadi, tantangan-tantangan dan peristiwa-peristiwa yang tidak mudah untuk dilewati, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan tolong kami, berkati komunikasi kami antara suami istri, antara orang tua anak, anak terhadap orang tua, terhadap oma opa, orang-orang dewasa di sekitarnya, terhadap saudara, agar komunikasi yang kami pancarkan adalah komunikasi kasih, di mana kami menunjukkan rasa menghormati, rasa menghargai, dan kasih, dan kami terlatih dalam kehidupan rumah tangga. Terima kasih Tuhan, kalau kami tidak sabar, kalau kami mudah marah, kalau kami gusar dan mudah bosan, tolonglah kami untuk mengingat bahwa kami tidak selama-lamanya dapat hidup bersama. Dan ada waktu bersama untuk tinggal di satu rumah, di rumah tangga yang Tuhan berkati. Mampukan kami untuk memaksimalkan cinta dan kasih sayang, kesabaran, dan juga pengendalian diri, sehingga anak-anak, suami istri tidak ada yang merasa tertekan, merasa sakit hati, dendam, dan marah, tetapi boleh mengalami pengertian yang baik karena Roh Kudus memberkati kami untuk kami sabar, penuh kasih dan lemah lembut. Terima kasih untuk banyak orang tua yang sabar, banyak orang tua yang mau mengalah, banyak orang tua yang mau belajar untuk minta hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Mereka diberikan beribu-ribu cara sampai muncul kesadaran oleh Roh-Mu, sehingga terjadi perubahan-perubahan yang baik. Karena kami tahu Roh Allah bekerja di antara kami. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk terus melibatkan Tuhan menjadi tamu yang agung, istimewa, yang kami hormati dan kasihi, yang selalu hadir dalam kehidupan tiap-tiap rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk saling mengampuni, karena kasih besar melanda hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya keponakan-keponakan, anak-anak, punya sanak saudara yang selalu ada pada kami. Dan kami bersama mampu untuk melihat, menambahkan pada diri
tentang bagaimana harapan Tuhan harus terjadi di dalam kehidupan tiap-tiap pribadi. Mulai melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana menjadi sesuatu yang luar biasa dan berdampak bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih yang adil, yang tidak memandang suku, agama, dan ras. Terima kasih untuk kasih yang peduli terhadap yang susah, miskin, terlantar, sengsara, dan menderita. Itu adalah pekerjaan Roh-Mu. Dan kami ucap syukur padamu. Terima kasih GPIB Jemaat Ebenezer di tengah seluruh keberadaannya terus boleh memenuhi apa yang menjadi panggilan dan pengutusan Tuhan. Terima kasih presbiter boleh menuntun terus anak-anak muda untuk boleh berkarya, melayani Tuhan. Engkau memberkati organis, pemandu lagu, kameramen, multimedia, audiovisual, dan terima kasih bahwa mereka boleh hadir, menyediakan waktu di tengah semua kesibukan. Kami bangga menjadi gereja-Mu karena anak-anak ini tidak jauh dari Tuhan. Dan mereka boleh berkarya dan diberkati dalam karya layannya di tengah masyarakat. Terima kasih. Terima kasih untuk menjadi presbiter yang semakin arif dan bijaksana, yang memikirkan masa depan anak-anak. Masa depan gereja ini adalah masa depan di mana Tuhan meletakkan harapan Tuhan untuk kami lakukan. Terpujilah Tuhan. Kami ucap syukur Engkau telah memberkati hamba-Mu Pendeta Agus, memberkati semua yang ada di sini, pegawai kantor, sopirnya, termasuk cleaning service, pegawainya, dan semua yang terlibat di dalam pekerjaan pelayanan ini. Kami merasakan bahwa tangan kasih Tuhan ada. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Pandemi COVID-19 ini tetap ada, dan apakah dia akan memasuki gelombang kedua? Tuhan Yesus, tolonglah di angka yang hampir 18.000 kematian karena pandemi COVID. Tuhan Yesus, tolong kami semua, agar kami boleh menjadi teladan dan pelopor utama untuk jaga protokol kesehatan, dan hal itu menyelamatkan kami tetapi semua orang yang dekat dengan kami. Tuhan, bantulah kami, termasuk program-program kepedulian kasih yang dilakukan oleh jemaat Ebenezer dan semua yang senang hati untuk memberikan dan menyalurkan berkat yang ada pada mereka. Kami ucap syukur, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, terima kasih untuk peristiwa Natal. Terima kasih untuk persiapan mengakhiri tahun ini. Kami percaya Tuhan Yesus ada. Kami bersyukur proses pilkada telah berlangsung. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat, daerah sampai ke daerah-daerah yang terpencil. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan bijaksana, wibawa dari Tuhan untuk mengemban amanat penderitaan rakyat dan menolong masyarakat rakyat Indonesia sehingga boleh adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. 1 minggu ke depan masih merupakan rahasia, tapi satu hal yang terus kami percaya, Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami selama-lamanya dan sampai kepada akhir zaman. Itu membuat kami kuat dan teguh. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, dan yang berada dalam kesulitan-kesulitan ekonomi dan persoalan-persoalan yang kompleks dalam hidup, Bapa, hadirkan kami sebagai pendeta, penatua dan diaken, anak-anak muda untuk memberikan spirit Allah yang membangkitkan damai sejahtera, dan kami semua boleh mengalami syukur kepadamu. Terima kasih, ini doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Ibrani pasal 13 ayat 15 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 101 bait 135. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mari kita pun ke sana untuk melihat putera. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, nyatakanlah damai sejahtera Allah yang telah menguasai hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus itu kepada keluargamu, anggota keluargamu, kepada persekutuan gereja di mana kita ada, dan juga bagi bangsa dan negara masyarakat di mana kita berkarya.
kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.